Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Sewayaki Kitsune no Senko-san. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Hari itu ketika lagi kerja, si Nakano kepikiran akan makan hari itu. Dia hidupnya lebih baik, apalagi sekarang dia suka dimanjain sama bulunya si Senko. Jadi dia harus bersyukur dengan kedatangan si Senko ke rumahnya. Sesampainya di rumah ternyata lolinya nambah satu. Dia adalah Shiro. Yang ke situ cuma minta makan doang, lalu mereka makan bareng dulu dah. Walaupun kamarnya sempit juga. Nakano dibuat salah fokus dengan ekor milik si Shiro ini, sehingga Shiro kagak enak diliatin terus. Shiro juga dibuat cemburu ketika si Nakano memuji kinerja dari si Senko yang jago masak dan lain-lain. Ketika sudah makan, ternyata si Shiro mempunyai tujuan ke situ. Dia pengen memanjakan si Nakano, jadinya minta dielus kepalanya. Alhasil si Nakano mau-mau aja, jadinya dielus dah. Senko yang melihat itu pengen dielus juga. Jadi keduanya dielus sama si Nakano. Nakano makin keenakan kalau begitu. Nah, ketika Nakano terbawa suasana, si Shiro membangunkannya dan mau memanjakan si Nakano lebih lagi. Dia mengeluarkan semacam kekuatan apinya untuk bisa membuat si Nakano jujur sama hatinya. Ketika udah terpengaruh, si Nakano cuma mau ekor yang lembut itu. Alhasil si Shiro dikejar-kejar, dia kagak mau dipegang. Jadi dia kabur tembus tembok. Hal itu membuat si Nakano kagak tenang. Di sisi lain, si Koenji merasa kesal kalau dia marah-marah mulu dan pengen punya kucing peliharaan. Tak lama muncul si Shiro, dikira itu kucingnya. Dia merasa kalau si Koenji lagi kurang tidur. Alhasil, dia tidur. Sementara itu si Nakano dibuat senang bisa mengelus ekor si Senko. Beda dengan Shiro. Setelah itu si Nakano pulang malam lagi. Dia habis lembur dan kagak mandi juga. Jadinya Senko nyuruh untuk mandi terlebih dahulu. Walaupun dia jalannya udah mentok-mentok gitu. Senko punya rencana untuk bisa mandi bareng. Alhasil hal itu dia lakukan. Senko tanpa basa-basi masuk mau menggosok punggungnya si Nakano. Nakano pun dia juga penasaran sama ekornya. Yang pertama Nakano dulu digosokin punggungnya. Nampak dia merasa nyaman digosokin. Hingga aura negatifnya pada luntur semua. Sesudah dia barulah si Senko digosokin. Tapi dia dibuat kagak semangat ketika melihat ekornya nampak layu gitu. Sesudahnya mereka berendam bersama. Nakano jadi berasa nostalgia kalau mandi gitu suka main-main air. Jadilah mereka mainin air gitu dan cerita panjang lebar. Sesudahnya mandi, ekor yang tadinya layu tiba-tiba aja kini jadi seger kembali. Dan Nakano udah kagak tahan pengen memegangnya. Singkat cerita si Shiro kembali ke bumi. Tapi dia salah masuk kamar, malah ke kamar si Koenji. Koenji kira dia berhalusinasi lagi pas dia masuk kamar si Nakano. Di sana dia lagi bersantai karena dia kebetulan libur juga hari itu. Tadinya Shiro mau memanjakannya, alhasil si Nakano mengajak si Shiro untuk bermain game. Senko bilang kalau mesin tersebut sangat susah dimainkan, tapi Shiro bakalan bisa memainkannya. Pas dia mainkan nampak jago banget. Senko pun terkejut dengan kemampuan si Shiro. Nakano juga mempunyai banyak permainan. Dulu dia suka beli, tapi karena udah berumur, jadi dia jarang main game lagi. Si Shiro pun mengganti gamenya dan duduk di pangkuan si Nakano, yang membuat dia merasa nyaman, apalagi dia bisa mengelus kepalanya. Nampak main game apapun si Shiro ini jago banget. Setelah itu si Senko menyiapkan makanan bernama ohagi. Nampak si Shiro sangat doyan dengan camilan tersebut, apalagi yang bikinnya si Senko. Nakano yang melihat dia makan berasa imut. Tak lama tinggal satu lagi, tadinya mau buat si Nakano. Tapi si Shiro serakah, alhasil mereka tentukan dengan bermain game. Walaupun dia udah jarang memainkannya, tapi dia gas aja. Kalau menang bisa memakan ohagi. Langsung aja duel yang ujungnya si Shiro yang menang. Dia menang karena membaca pikiran si Nakano, jadi ketebak semua. Si Senko pun mau membuatnya lagi, sedangkan mereka berdua nerusin main.
Walaupun nggak dibaca pikirannya juga, Shishiro ini udah jago. Sesudah itu Shishiro mau pulang. Tadinya dia mau tembus tembok ke kamarnya si Koenji. Dia lupa pagi juga dia ke situ. Mereka berdua curiga, alhasil besoknya ketika Koenji lagi kerja, si Senko ke sana untuk memberikan makanan. Dia meminta maaf kalau Shishiro suka ke situ. Ternyata dia selama ini nggak berhalusinasi. Terus juga si Senko mau masuk dulu. Pas masuk nampak berantakan banget. Dia akan membersihkannya, sedangkan si Koenji-nya makan. Dengan cepat dia membersihkan semuanya. Koenji kagak tahu harus membalas kebaikan si Senko dengan apaan. Alhasil dia punya ide. Dia mencari sebuah baju di lemari dan baju itu adalah baju maid. Itu baju yang suka dipakai untuk referensi manganya. Dia menyuruh si Senko untuk mencobanya karena kalau ditunjukin ke laki-laki bakalan kagak nolak. Alhasil dia pakailah kostumnya. Koenji auto kegirangan lalu meminta foto untuk referensinya nanti. Sesudahnya Koenji memberikan bajunya itu kepada si Senko. Senko terima dengan senang hati dan juga dia bakalan bawa makanan lagi buatnya. Lalu dia pulang. Koenji merasa tidak adil. Dia juga pengen punya loli halal macam si Senko. Malamnya si Nakano pulang dan kaget ketika melihat si Senko menggunakan kostum maid. Sampai dia mau balik lagi. Dia merasa cocok kalau si Senko menggunakan kostum tersebut. Dia dapat dari si Koenji, tapi si Nakano lebih suka dengan baju yang biasa si Senko pakai. Karena mungkin udah terbiasa melihatnya. Senko senang berarti dia udah berasa menganggapnya ada di situ. Lalu dia pengen mengelus ekornya si Senko. Di sisi lain si Shiro iri sama kostum maidnya itu. Singkat cerita mereka berdua habis makan. Ketika Nakano mau bantu beres-beres, tiba-tiba dia encok. Karena di kerjaannya dia ngangkat yang berat-berat. Senko punya ide untuk memijitnya menggunakan kakinya. Cuma di situ si Nakano banyak alasan. Kagak mau diinjak kayak gitu. Alhasil dia pijit pakai tangan aja. Ketika dirasakan Nakano merasa keenakan banget. Tangan mungilnya kerasa cuma kurang keras doang. Akhirnya karena si Senko kagak bisa menambah power. Jadinya dia minta diinjak. Senko pun mulai menginjaknya. Yang katanya ketika dirasakan rasanya enakan diinjak daripada cuma dipijit pakai tangan. Beratnya berasa pas gitu. Tak lama udahan kini badannya jadi enteng. Sekarang giliran si Senko yang dipijit. Awalnya biasa aja mijitnya tapi karena dia mencet bagian yang sensitif jadi si Senko merasa geli gitu. Sesudahnya mereka saling serang karena udah mengeluarkan suara-suara yang begitulah pokoknya. Karena Senko belum puas, dia menggelitiki si Nakano. Di sisi lain, si Shiro masih memantau mereka berdua. Dia mengetahui sesuatu. Terus si Nakano bermimpi seperti yang udah-udah yang mana dia bertemu dengan si Senko di mimpinya itu. Tak lama dia terbangun, Senko pun langsung membuatkan sarapan buat si Nakano. Sudahnya saatnya Nakano pergi kerja, Senko bakalan masak makanan kesukaan si Nakano. Di situ juga ada si Koenji yang kini jadi rajin buang sampah. Koenji melihat si Nakano kini jadi lebih ceria, walaupun emang agak kelihatan kecapean gitu. Ketika si Nakano lagi bekerja dan bakalan selesai bentar lagi, ternyata datanya mau dirubah semuanya. Mau nggak mau, Nakano harus mengulangnya dari awal lagi. Singkat cerita akhirnya dia selesai, namun karena terlalu malam, dia ketinggalan kereta terakhirnya. Alhasil dia bakalan nginep di kantor. Tak lama dia bertemu dengan Shishiro. Dia mau menjemput si Nakano. Nakano pakaikan jasnya kepada Shishiro. Takutnya ada yang curiga. Dia bakalan membantu si Nakano buat pulang. Tapi dia butuh tumbal dulu. Tumbalnya itu adalah makanan. Nakano beli makanan dan juga es krim buatnya. Lalu memakannya di kuil. Sesudahnya makan, dia mau meneruskan pulang. Nakano kira dia bakalan terbang. Tapi ternyata dia membuka portal dan terhubung ke dunia lain. Dia membuka banyak portal di sana lalu dia menanyakan apakah Nakano tahu si Senko mau mengurusnya itu karena apaan. Dia memberitahu kalau dulunya leluhur si Nakano pernah diurus juga sama si Senko. Kemungkinan dia mengurusnya bukan karena si Nakano tapi leluhurnya itu. Dia merasa emang kayak gitu tapi dia tidak mempermasalahkan semuanya. Yang pasti dia terbantu dengan adanya si Senko di rumahnya. Dia senang banget. Akhirnya mereka meneruskan kembali perjalanannya hingga akhirnya si Nakano keluar portal.
Sesampainya di rumah, Senko langsung disambut. Dia kira Nakano gak bakalan pulang. Dia juga curiga kalau Nakano bertemu dengan rubah lain. Yang pasti Senko udah tahu apa yang mereka lakukan tadi. Dia udah menyiapkan makanan kesukaan si Nakano. Singkat cerita, liburan musim panas telah tiba. Cuma di situ si Nakano cuma kebagian libur sehari doang. Dia bakalan liburan di rumah aja. Tak lama datang Shishiro mengajak buat ke pantai. Tanpa basa-basi dia mau dan langsung menggunakan dimensi yang dia buat. Di situ juga si Koenji ikut, entah kenapa dia baru tahu ada pantai yang dekat dan juga kagak tahu dia bisa sampai ke situ. Naik apaan? Yang ternyata ketika dia lagi tidur mereka membawanya. Walaupun beresiko tapi kalau banyak kan lebih seru. Setelah itu tiba-tiba aja Shishiro memanggil si Koenji menggunakan nama Yasuko, karakter yang ada di manganya. Terlihat mereka berdua bersenang-senang main di air dan kagak ketahuan tiba-tiba aja dekat gitu. Sedangkan si Nakano dan Senko masih neduh memakan semangka. Senko meminta maaf karena membawanya ke situ, tapi Nakano tidak masalah. Emang liburan seperti ini perlu buatnya. Dia jarang ke pantai apalagi main di lautnya. Makanya dia kagak ikut-ikutan. Si Senko juga sama. Dia jarang ke pantai. Paling kalau lagi membersihkan badannya baru dia main di air. Itu juga pertama kali dia pakai baju renang yang nampak cocok buatnya. Hal tersebut membuat liburan si Nakano makin lengkap dengan adanya si Senko. Tak lama mereka berdua ngajakin main voli. Mereka jabanin. Setelah main-main si Koenji melakukan kesalahan. Wajar seperti itu karena jarang olahraga. Lalu pertandingannya dilanjutkan sampai akhirnya poinnya sama. Ketika si Senko mau menyemes, encoknya kumat. Mereka baru lagi pada olahraga seperti itu. Setelah itu si Koenji dan Shiro lagi membuat sesuatu dari pasir yang nampak akrab banget. Sementara si Nakano dan Senko berencana buat barbekyuan. Cuma alat-alatnya kagak ada. Kebetulan si Koenji bawa. Dia sebelum ke situ belanja banyak barang sama si Shiro, terutama panggangan. Tapi tetap aja ada yang kurang, terutama dagingnya. Alhasil kedua orang itu cari kerang dan mau mancing. Terus Senko dan Nakano membereskan terlebih dahulu. Lalu Nakano pergi mencari barang atau makanan di sekitar itu. Nah dia melihat ada tempat makan gitu. Pas masuk kagak ada siapa-siapa, namun tiba-tiba aja ada seorang cewek di sana. Padahal barusan sepi. Dia memberikan barang yang lagi dibutuhkan si Nakano. Alhasil dia bawalah bahan tersebut. Setelah kembali dia ceritain sama si Senko kalau di sana ada cewek. Bukan mereka doang ternyata yang ada di situ. Si Senko aneh soalnya tempat ini kagak mungkin ada manusia selain mereka berdua. Soalnya lagi ada di dunia yang berbeda. Tak lama kedua orang itu kembali dan cuma dapat rumput laut doang. Tapi mereka tetap pesta barbekyuan. Sesudah makan malamnya menyalakan kembang api. Ini baru lagi si Senko main kembang api kayak gitu. Di situ si Nakano malah sedih hari ini yang kelihatan tenang dia besok harus kembali bekerja seperti biasa. Padahal kurang puas. Senko mengeluarkan apinya. Senko juga memberikan motivasi untuk tetap di jalan yang positif. Walaupun kagak seterusnya, Senko bakal terus membantunya. Sementara itu yang tadi ngasih makanan ternyata itu rubah dewa sama macam Shiro dan Senko. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.